viewers, selamat datang di Informan 22, podcast informasi MAN 22 Jakarta, tentang prestasi, pelayanan pendidikan, serta informasi kedinasan, baik untuk siswa, guru, serta masyarakat umum. Dan mendatangkan informan-informan yang sesuai di bidangnya. Kali ini kita akan membicarakan tentang KTP mobile dan hal-hal terkait dengan pelayanan Dukcapil atau singkatan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov DKI. Penasaran dong, siapa sih informan yang akan kita ajak ngobrol? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Nah jadi pada hari ini Pak, Iya. ada titipan mengenai permasalahan nih Pak, yang pengen kita bahas Boleh. pada kali ini. Saya bacain dulu ya Pak ya. Boleh. Yang pertama ini tentang Kartu Identitas Anak Pak, yang disingkat dengan KIA. Iya. Nah KIA ini kan hal baru nih Pak di masyarakat umum. Mohon penjelasannya dong Pak tentang KIA ini. Jadi begini, sebenarnya KI itu sebenarnya sudah lama disosialisasikan dari kebijakan dari pemerintah pusat, dari Kemendagri. Nah, kita di Dukcapil, khususnya di Dukcapil Jakarta Barat ini, kita mensosialisasikan itu dengan KIA itu melalui dengan sosialisasi di kelurahan, RT, RW, maupun di RPTRA gitu. Nah, untuk yang KIA ini memang diprioritaskan yang anak yang 0 tahun sampai kurang dari 17 tahun. Nah, artinya KIA itu kartu identitas anak. Nah, ini diberikan supaya mereka kalau kemana pergi, kemana pun identitasnya itu dapat dipakai, dibawa kemana-mana. Jadi kalau umpamanya mau ke tempat lokasi hiburan, kayak Ancol kemana itu biasanya ada kartu identitas anak itu bisa mendapat diskon biasanya. Tapi kayak itu memang di samping memang sudah memiliki akte kelahiran, dia juga memiliki kartu identitas anak. Karena mereka yang 0 sampai 17 tahun kurang itu diberikan apabila mereka ingin membuatkan akte kelahiran. Jadi mereka dapat akte kelahiran, dapat kartu identitas anak juga gitu. Jadi kartu identitas anak itu penting bagi yang usia seperti itu memang, karena kalau udah 17 tahun berarti udah dikasih kartu tanda penduduk. Iya gitu. Seperti yang kita lakukan sekarang ini di di MAN. Memang dari kemarin tuh Pak Kadis pimpinan menginstruksikan supaya kita Dukcapil Jakarta Barat melakukan perekaman ke anak-anak sekolah. Jadi umur 16 tahun. Syukur-syukur ada yang umur 17 tahun. Itu bisa langsung direkam, langsung dapat KTP. Tapi kalau yang 16 tahun masih dibutuhkan perekaman aja. Nanti begitu dia ulang tahun dikasih KTP-nya gitu. Saya sendiri kan umur 16 tahun. Iya. Berarti saya mau nanya nih langsung. Jadi saya nggak usah buat KIA ya. Jadi langsung nunggu buat KTP gitu sebenarnya begitu, tapi boleh juga dibuatkan kalau minta Mbak siapa namanya? Livia, Pak. Mbak Livia bisa minta KIA, boleh dibuatkan nanti di kelurahan. Iya, bisa. Tapi tanggung ya, Pak ya. Kadang-kadang kalau lagi perlu mau buat kenang-kenangan yang sebentar lagi saya kan KTP. Saya mumpung masih diberi waktu untuk dapat KIA, enggak apa-apa, ya boleh kelurahan. Nanti buat kenang-kenangan, ini KIA saya waktu 16 tahun, ini KTP saya, ini KIA saya gitu, Mbak Livia. Aduh, saya tunggu nanti aja deh Pak. Boleh. Tanggung soalnya bentar lagi Pak tahunnya. Iya Mbak Livia, terus segitu Mbak ya. Jadi untuk anak-anak nanti saya udah dengar dari Papa, berarti intinya kalau misalnya kita buat akte kelahiran, nanti langsung dapat KIA gitu Pak. Gitu ya, betul. Jadi kalau dia yang baru lahir nih, begitu lahiran itu langsung dibuatkan akte kelahirannya di kelurahan. Itu dapat KIA, dapat kakak baru gitu. Jadi
sistemnya istilahnya paket. Oke. Paket. Paket komplit ya Pak ya? Paket hemat. Paket komplit ya Iya. gitu. Jadi kalau sekarang ini memang kita sangat mudah sekali ya. Iya. Artinya kalau dia lahir di rumah sakit kelurahan, RSUK, RSUD, itu juga dapat. Nah, apalagi kalau lahir juga di rumah sakit, contoh pokoknya rumah sakit Bakti Mulia, rumah sakit Pelni, itu juga langsung otomatis. Nanti yang nguruskan nanti orang puskesmasnya ataupun RSUD-nya yang input upload langsung ke Dukcapil. Jadi nggak perlu datang ke kelurahan, ke kecamatan, nggak perlu. Dia dapat akte kelahiran, dapat kartu identitas anak sama kakak terbaru gitu Mbak. Nah, saya mau nanya Pak, Ya, saya Mbak. kan kelahiran 2005, otomatis lahir nggak ada KIA kan ya Pak? Iya, dulu ditemparin Iya, sama udah belum. lama banget ya. Iya. Nah, ada juga anak-anak yang sekarang umur 7 tahun atau mungkin 8 tahun. Berarti untuk umur-umur segitu wajib ya Pak? Iya, wajib hukumnya. Artinya ya minimal ya orang tuanya memang harus datang ke kelurahan, bawa KTP, bawa kakak sama surat nikah sama kakak lama itu ya, kakak yang terbaru boleh itu. Nanti diberikan KIA. Nah sekalian kalau yang itu udah ada fotonya, kecuali yang 0 sampai 5 tahun, itu udah perlu pakai foto karena masih kecil. Nah di atas itu pakai foto. Mau nanya Pak, jadi apakah untuk KIA sendiri tuh ada range waktu? Ada untuk umur segini hanya berlaku sampai umur segini? Iya atau, itu tadi. Jadi sekali buat bisa sampai gede nanti ya? Enggak, 0 sampai 18 tahun aja. Oke. Jadi nggak harus buat lagi gitu kan? Nggak buat lagi, udah. Nanti setelah dia 17 tahun, KIA-nya diganti menjadi KTP. Gitu. Nah, setelah kita bahas KIA nih Pak. Ya Mbak. Tadi kita udah nyinggung masalah akte kelahiran. Ya. Nah, saya kan untuk pada zaman saya nih Pak, pas lahiran, aktenya ini menggunakan kertas yang kayak piagam Pak. Tapi saya mau nanya Pak, akhir-akhir ini kok kertasnya kayak lembaran bisa gitu Pak? Betul, jadi itu Mbak Olivia ini memang itu dari instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Jadi tidak menggunakan lagi belangko-belangko yang seperti itu ya, yang seperti ijazah, yang apa itu ya. Itu memang cakep kelihatan, memang tapi itu karena pertimbangannya apa itu mungkin harus menggunakan anggaran yang banyak. Nah jadi oleh Kemendagri diinstruksikan untuk menggunakan kertas HPS 80 gram. Nah itu tidak ada lagi tanda tangan basah. Jadi tanda tangan elektronik digital. Nah itu gunanya kalau dari digital itu tidak menggunakan tanda tangan basah lagi, jadi menggunakan digital. Jadi itu bisa dicetak sendiri di rumah ataupun di kantor. Kalau hilang tidak perlu lagi lapor polisi, tidak perlu lagi ngurus ke Dukcapil. Bisa dicetak ulang di rumah gitu Mbak. Jadi memang efektif sekali dan efisien. Nah jadi kalau ada yang bertanya, kok ini kertas HPS? Nggak kayak belangko, kayak ijazah itu kan bagus sekali ya. Memang itu pakai diagram, namanya itu pakai diagram ya. Kalau ini nggak lagi kertas HPS 80 gram A4 iya. Jadi gunanya itu untuk mempermudah masyarakat. Itu tadi kalau memang hilang tidak perlu datang lagi ke Dukcapil bikin lagi, cukup di rumah cetak. Nah, nanti juga dikirim pakai email. Jadi masyarakat sekarang udah pakai digital semua. Jadi udah efektif dan efisien sekali gitu Mbak Levia. Jadi intinya jangan ngejudge dari luar ya. Iya betul. Jadi memang untuk dipalsukan juga sulit Mbak. Nah, karena itu dia kan pakai digital ya. Begitu nanti kita ada tanda tangan digital itu kita scan, nanti itu langsung ketahuan itu ini asli. Tidak mungkin ini dipalsukan lagi orang-orang ini. Gitu Mbak. Nah Pak, kan kata Bapak tadi kita bisa langsung cetak di rumah sendiri nih. Iya, betul. Nah, apakah dokumen-dokumen yang kita cetak sendiri ini harus dilaminating atau nggak apa-apa nggak usah? Nggak usah dilaminating karena kalau dia istilah tadi kalau memang dia rusak atau kena air kena apa licak sedikit cetak lagi aja. Nah, gitu kan. Cetak lagi aja gitu, tidak perlu lagi dicetak datang ke Sudin Dukcapil bikin lagi ini udah rusak makan rayap ataupun kena air kena apa gitu nggak masalah Mbak Livia. Jadi intinya covernya emang kayak kertas lembar tapi betul. Sangat efisien ya sangat Pak? Efisien sekali karena tidak memerlukan anggaran lagi biaya
beli belangko. Iya. Jadi belangko itu cuma 2 sekarang. Iya. KTP sama KIA. Itu bentuknya belangko. Selain itu udah kertas HP semua. Kertas yang menggunakan digitalisasi gitu ya kan, tantangan elektronik gitu, Mbak. Iya, paham. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Mbak. Nah, sekarang kita balik lagi ke ini, Pak. Apa itu? Keluhan masalah persekolahan. Kenapa itu? Karena saya kan SMA nih, Pak. Iya kan. Iya. Nah, ada keluhan siswa dari kelas 12, Pak. Apa itu? Kenapa NIK ini kadang pas kita upload untuk daftar KIP kuliah itu nggak sesuai, Pak. Padahal pas kita upload ini menggunakan data yang sesuai dengan kakak kita, Pak. Kenapa ya, Pak? Jadi gini, Mbak, itu Dukcapil itu kan dalam hal ini kan Dirjen Dukcapil. Dirjen Dukcapil ini memang menangani seluruh Dukcapil di Indonesia ini, karena isi itu kan di sana warehouse-nya itu di sana, di Kemendagri. Jadi kita itu biasanya itu 6 bulan sekali update-nya. Jadi kalau umpamanya contoh nih, umpamanya orang mau daftar itu tadi ya kuliahnya, kok ini nggak update, kok ini itu. Jadi yang instansi terkait itu harus koordinasi dengan Dirjen Dukcapil sana, warehouse-nya Dukcapil di Kemendagri, bukan ke Dukcapil DKI lagi, enggak. Jadi itu kalau kita kan 6 bulan sekali, apakah dia juga menggunakan itu? Seperti mana orang masuk polisi juga, masuk tentara, itu kan kadang-kadang ini nggak update gitu kan, atau BPJS sekali, kadang-kadang BPJS juga ya kan, saya ini nggak update, saya mau berobat kok nggak ini aku makanya itu biasanya BPJS itu belum diupdate. Tapi itu bisa juga gimana caranya, mungkin itu dibawa ke Dukcapil Jakarta Barat yang di Meruya. Itu biasanya datang masyarakat ke sana, nanti kita diupdate. Nah itu update-nya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam itu biasanya sudah clear, udah realisasi gitu, Mbak. Jadi intinya buat kakak-kakak yang kelas 12 itu harus mengupdate. Gitu. Mungkin itu tempat perkuliahannya itu yang dituju itu mungkin belum update ke kerjasama dengan Kemendagri. Gitu. Soalnya di monitornya itu biasanya kalau tidak update disuruhnya koordinasi ke Dukcapil. Makanya disuruh ke Dukcapil Jakarta Barat. Padahal itu harus ke Kemendagri gitu. Tapi enggak apa-apa juga, kayak kita juga boleh. Tapi nanti kita yang update ke sana gitu. Gitu. Jadi ini tambahan informasi lah ya. Betul, harus memang. Betul memang. Jadi memang banyak kejadian-kejadian seperti itu di BPJS, di sekolahan, di instansi yang menangani NIK itulah yang gitu, Mbak. Nah, Pak, karena kegiatan di MAN 22 ini kan pada hari ini tuh berbarengan sama ujian akhir ya, Pak, Mbak. Dan remedial. Jadi banyak nih teman-teman yang belum terjangkau, Pak. Oh, gitu. Apakah yang belum terjangkau ini akan mendapatkan kesempatan kembali, Pak, untuk buat KIA atau mengurus KTP? Oh, bisa, sangat bisa. Kan kita sekarang layanan itu sudah di kelurahan terdekat, di kelurahan, kecamatan gitu, udah menjangkau lokasi-lokasi masyarakat di mana tinggal gitu, nggak perlu jauh-jauh lagi ke Dukcapil. Seperti inilah mobil keliling ini. Mobil keliling ini kita gunakan seperti itu, gitu, Mbak. Jadi mobil keliling ini nanti muter-muter ke sekolah gitu. Ya, Pak? Kemarin tuh ya tanggal 7 hari Senin kita di SMA 23 Tomang nggak salah itu. Terus kemarin terakhir SMA 65 Kebonjeruk. Nah ini sekarang di MAN 22, gitu. Kalau datang ke MAN 22 lagi ada nggak nih, Pak, keinginan untuk kembali lagi ke sini? Iya bisa juga, nanti mungkin mana tahu nanti permintaan dari sini kita nanti pimpinan CC nanti kita laksanakan, gitu, Mbak. Jadi teman-teman yang belum terjangkau masih bisa membuat betul, jangan takut, nanti semua kita layani. Gitu, Mbak. Iya, Mbak. Baik, terima kasih ya, Pak, atas kesempatannya. Ini saya udah nanya-nanya banyak. Bagus. Pengetahuan banyak. Saya terima kasih ditanyain juga nih. Mengenai KIA, KTP, update, akte semua. Bagus juga pertanyaannya, bagus sekali. Luar biasa. Terima kasih. Ya, Mbak Iva. Ya, itulah tadi yang sudah kita bahas tentang KTP, KIA, serta akte. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang segera mengurus KTP. Sampai ketemu lagi di topik-topik selanjutnya di Informan 22.